Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini di study group 18 PMP exam preparation benar-benar melakukan ujian the real 180 soal dan dikerjakan sekitar hampir 4 jam ya. Terus terang kalau di dalam ujian PMP, kalau kita nggak mempersiapkan dengan matang, asli nggak akan mungkin lulus. Ini pun minggu ini, kemarin persiapan 1 minggu untuk belajar soal-soal untuk ujian PMP dari 10 knowledge area. Asli minggu kemarin buyar, nggak terstruktur, nggak teratur, dan berantakan. Jadi nggak tahu nih hasilnya kayak apa. Jadi gimana ya? Ya mau nggak mau ikut ujian tes lah dengan 180 soal, tapi nggak tahu hasilnya. Ya ini menjadi refleksi aja. Kalau misalnya hasilnya nggak memuaskan ya wajar gitu loh. Jadi memang deg-degan juga. Let's go. Nah, untuk room masih menunggu, jadi bismillah ya. Jadi teman-teman memang harus ngikutin saran dari para mentor yang sudah mengalami, sudah lulus PMP, pengalaman juga. Kita harus latihan tiap hari. Jadi kalau nggak tiap hari latihan untuk ujian, mempersiapkan ujian PMP, nggak akan mungkin lulus. Yang sudah memang, yang sudah lulus itu mempersiapkan minimal itu hampir semua orang itu 3 bulan sebelum ujian PMP menentukan tanggal ujiannya. Jadi ya kita lihat hasilnya seperti apa dengan persiapan yang ala kadarnya. Nah, saya juga coba mempersiapkan untuk dam kanan, dam kiri yang sudah disiapkan. Ini saya buka dam kanan dan dam kiri. Ini dam kanan, kemudian saya buka juga dam kiri ya. Benar-benar asli kalau mau fokus ujian PMP harus dipersiapkan dengan matang, kemudian harus pinter memaintain waktu ya, komitmen itu, karena banyak sekali kegiatan yang bisa ngedistract planning schedule kita, yaitu misalnya kita mau belajar hari ini bab project cost management, ternyata ada beberapa hal yang di luar unpredictable, apalagi di situasi kondisi seperti ini. Sip ya. Sebentar lagi mulai ini untuk ujian baseline testnya. Ini SK Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga cukup istirahatnya ya. Jadi ini benar-benar di treat seperti real exam gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Di tanggal 24 Juli ini kita semua dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan baseline test tadi grup 18. Mungkin teman-teman udah tahu ya, dari yang minggu lalu udah bilang bahwa hari ini baseline test. Nah, nanti sebelum baseline test ini Pak Itsnanta atau dari aku aja yang mau present? Itsnanta kayaknya nggak ada ya? Belum ada deh. Belum ada. Belum. Nah, oke, dari saya ya. Singkat aja sebelum mulai baseline testnya. Jadi hari ini itu ada baseline test sesuai outline yang baru. Kalau dulu tuh kita ada, kalau exam PMP
ada 200 soal, sekarang itu kita ada 180 soal. Kalau dulu itu 4 jam, sekarang hanya 230 menit. Untuk rule-nya di sini, walaupun ini dikerjakan masing-masing di rumah masing-masing, tetap kita close book ya, biar ya kita pengen tahu aja gitu dari menti yang udah dipelajari selama ini berapa baseline-nya. Nggak apa-apa takut jelek atau nanti kalau nggak lihat kayaknya nggak bisa gitu, pede aja gitu. Nah nanti yang kedua itu untuk ini hanya kuis ya, dari quizzes only. Terus di depan mejanya itu dirapikan, nggak ada buku, nggak ada yang lain-lain, nggak ada minum, nggak ada makanan. Lalu nggak boleh sambil snacking, nggak boleh sambil makan permen. Lalu di sini tes maksimalnya itu 230 menit. Nah untuk di masing-masing kita ada 2 break ya, di masing-masing break itu maksimum 10 menit. Sorry. Nah di 10 menit ini boleh makan, boleh minum, dan boleh yang lain-lain gitu, mau kamar mandi atau apa. Nah yang terakhir ya tolong dipakai real name-nya ya. Jadi kalau bisa nama panjangnya, kalau misalnya punya nama panggung gitu kayak Pak Ai Ngejreng gitu diganti jadi Ainur. Iya, jadi tolong diganti ininya sama M sekian ya. Jangan lupa tuh ada awalan M-nya di depan. Ini untuk time box kita hari ini. Pagi ini itu memang absen, warming up itu kita stretching sampai jam 8:30 memang. Terus untuk di awal 8:30 itu nanti kita akan mulai brain dump dulu dari rekan-rekan menti 10 menit. Jadi ya selesai nggak selesai brain dumpnya udah kita stop di 10 menit. Nah nanti kalau brain dump ini ya bisa teman-teman pakai ya. Jadi teman-teman cuma boleh melihat brain dump ini aja. Nah terus 8.40 sampai 8.45 ini boarding menti, masuk ke quizzesnya, terus kita foto sebentar ya nanti habis brain dump. Nah nanti setelah itu kita mulai 8.45 sampai jam 10 itu ada batch 1 untuk pertanyaan 1 sampai 60. Cuman karena ini kita pakai quizzes ya, jadi kita nggak bisa tahu masing-masing orang ini udah selesai di soal 60 atau enggak. Jadi karena kita pakai quizzes serentak di menit ke-75 ini kita akan stop. Jadi mau teman-teman itu di menit 75 ini baru di soal 50, kita akan stop dulu. Itu akan kita kasih break 7 menit. Nah nanti 3 menitnya itu nanti ya boarding teman-teman ya, maksudnya calling back udah siap atau semua atau belum. Nanti setelah break itu kita masuk lagi untuk batch yang kedua, 75 menit yang kedua. Yaitu kita harapkan di sini rekan-rekan menti itu udah di soal ke-61 sampai 120 gitu. Nah nanti di batch yang ketiga itu 80 menit kemudian sampai ke menit 230 itu kita harapkan rekan-rekan menti itu udah ada di 121 sampai 180. Jadi di sini tolong dijaga juga dari waktunya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya jam, lihat aja clockingnya juga nih. Jadi udah sampai mana. Kalau bisa ya satu soal 1 menit. Jadi ketika menit ke-75 rekan-rekan bisa punya spare waktu nih sekitar 1 atau 1,5 menit gitu untuk satu soal. Kalau misalnya ada soal-soal yang susah ya dieliminasi aja. Jangan terlalu dibawa fokus, apalagi kalau kita udah ke soal berikutnya, jangan terlalu dipikirin lagi tuh
soal yang sebelumnya udah kita jawab. Karena di quizzes ini kita nggak bisa review ke belakang kan. Kalau misalnya kita pakai Exam Simulator, Prepcast atau PM Training, ketika kita mark, kita bisa balik lagi ke belakang, kita ngelihat benar nggak, kita review lagi. Nah ini karena ini quizzes, ini juga untuk melatih teman-teman untuk pede jawaban dan bisa ya atur waktu gitu. Kalau bisa 1 menit, 1,5 menit untuk satu soal. Kalau misalnya udah lewat dari itu, dipasin dulu aja. Maksudnya bukan pass ya dieliminasi aja jawabannya. Bisa cap-cip-cup, cuman ya kalau bisa yang elegan lah gitu. Udah di antara 2 soal gitu, itu kan jauh lebih besar ya kemungkinan benarnya. Lagi ujian. 3 batch lah. 3 batch ya, nanti 3 kan. 60-75 menit ya? Ya. Jadi kan kalau sekarang ada 2 break itu, Wahyu. Nah, 60 soal 60 menit itu. Ya. Makanya ini nggak ada nggak ada bakat apa, semuanya lempeng sekarang ya. Iya. Kalau sekarang tadi belum kebelet, sekarang mau ke toilet, kalau bisa laptopnya di bawah ya, karena waktunya berhenti. Biasanya bawahnya bisa Pak, cuman nanti koneksinya dapat nggak itu toiletnya? Yang penting kameranya dimatiin Pak. Nanti ke toilet kameranya lupa dimatiin gitu. Jangan lupa. Aduh, udah. Jangan lupa itu laptopnya ikutan silat. Kalau nggak dimatiin kamera, polusi mata itu ya. Udah selesai jemurnya, Pak Edi. Oh, Pak Edi lagi berjemur Pak Edi? Kering belum nanti. Jangan-jangan kelupaan lagi, ketiduran pas jemur. Nah, jadi hasil tes yang pertama, tes baseline dari 60 soal betul 15, salah 45. Bayangin. Jadi masih perlu belajar lagi, genjot lagi di minggu depan sampai the real exam. Jadi inilah sekali lagi bahwa yang lulus PMP itu bukan karena hoki, karena belajar. Tanpa belajar tidak akan pernah mungkin untuk lulus ujian PMP. Jadi guys, buat milenial semuanya yang mau ujian PMP, intinya adalah wajib belajar untuk selalu komitmen, fokus, disiplin, dan konsisten. Yang penting itu aja guys, pusing kepala nih.